Dikisahkan, ada seorang nelayan yang gemar sekali bersolawat. Namun solawatnya kurang tepat, karena mungkin ia teringat ayat Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56 yang artinya, "Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi, hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." Jadi, ia pun bersolawat dengan mengucapkan, "Shollu alaihi wasalimu taslima." Jadi perbuatan tersebut dilakukannya selama berpuluh-puluh tahun, dengan ribuan kali bacaannya setiap harinya. Suatu ketika, di bibir pantai ia lagi asyik merajut jalannya yang robek dan kusut, sembari lisannya pun asyik bersolawat memuji nama kekasihnya, baginda Nabi Muhammad. Maka, didengarlah oleh rombongan ustadz yang akan menaiki kapal dan akan menyeberang ke seberang pulau. Lalu, salah seorang ustadz tersebut menegur kepada nelayan tersebut, "Wahai nelayan, solawat yang engkau baca itu keliru, bukan solu, tapi soli yang benar." Dengan tersenyum, nelayan itu berterima kasih kepada ustadz itu karena telah menasihatinya. Maka rombongan ustadz itu pun pergi dengan perahu besar yang ditumpanginya. Namun, apa yang terjadi? Beberapa saat setelah rombongan ustadz itu pergi, nelayan itu lupa dengan apa yang ustadz katakan. "Yang benar solu atau soli ya?" Ia pun mengejar ustadz tadi yang sudah berada di lautan lepas. Sambil berteriak-teriak ia memanggil-manggil, "Ustadz, Ustadz, yang benar solu atau soli ya? Saya lupa ustadz." Tak terasa nelayan itu mengejar dengan berjalan serta berlari di atas air, subhanallah. Lalu, ustadz itu tercengang melihat kebesaran Allah dan kedahsyatan solawat atas kekasih Allah yang diberikan kepada hambanya yang diinginkan. Ia pun membalas, "Buat engkau, mau solu atau soli bebas Pak Tua. Makom engkau jauh lebih tinggi dari kami semua, maafkan kata-kata kami." Kisah selanjutnya adalah kisah pemabuk ditinggikan derajatnya berkah solawat. Membaca solawat memiliki keutamaan yang tidak diragukan lagi. Banyak kisah menakjubkan yang dialami oleh ahli solawat. Nabi menjelaskan bahwa bacaan solawat yang dibacakan oleh umatnya akan dibalas 10 kali lipat. Sebagian ulama bahkan menegaskan, solawat dapat menuntun seseorang menempuh jalan suluk. Solawat, sebagaimana ayat suci Al-Quran bernilai pahala dengan membacanya, meski tidak mengerti kandungan artinya, berbeda dengan zikir-zikir yang lain. Ada satu kisah menarik berkaitan dengan keutamaan membaca solawat. Kisah ini disampaikan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Tanqihul Qaul. Syekh Nawawi mengutip cerita ini dari sebagian kaum sufi. Diceritakan bahwa salah seorang tokoh sufi memiliki tetangga yang pemabuk. Kegemarannya menenggak minuman keras berada dalam taraf di luar kewajaran, melebihi batas, hingga ia tidak bisa membedakan hari, sekarang, besok, atau kemarin. Ia hanyut dalam minuman keras. Pemabuk ini berulang kali diberi nasihat oleh sang sufi agar bertobat, namun ia tidak menerimanya, ia masih tetap dengan kebiasaan mabuknya. Yang menakjubkan adalah saat pemabuk tersebut meninggal dunia, dijumpainya oleh sang sufi dalam sebuah mimpi, ia berada dalam derajat yang luar biasa mulia. Ia memakai perhiasan berwarna hijau, lambang kebesaran dan kemegahan di surga. Sang sufi terheran-heran, ada apa gerangan? Mengapa tetangganya yang seorang pemabuk mendapat kedudukan semulia itu? Lalu sang sufi bertanya, "Dengan sebab apa engkau memperoleh derajat yang mulia ini?" Kemudian pemabuk menjelaskan ihwal kenikmatan yang dirasakannya. "Aku suatu hari menghadiri majelis zikir, lalu aku mendengar orang alim berkata, barang siapa bersolawat kepada Nabi dan mengeraskan suaranya, surga wajib baginya." Lalu orang alim tadi mengeraskan suaranya, dengan bersalawat kepada Nabi, aku dan jamaah juga mengeraskan suara seperti yang dilakukan orang alim itu. Kemudian Allah mengampuni kita semuanya pada hari itu, maka jatahku dari ampunan dan kasih sayangnya adalah Allah menganugerahkan kepadaku nikmat ini.
Sungguh, keagungan dan kehebatan membaca sholawat ini hingga dirasakan manfaatnya oleh seorang pemabuk. Kisah tersebut terang saja bukan hendak membenarkan praktik mabuk-mabukan yang memang diharamkan dalam Islam. Cerita itu sekadar merefleksikan keistimewaan sholawat yang bisa mengantarkan seseorang pada samudera kasih sayang dan pengampunan Allah. Kisah berikutnya adalah kisah orang saleh yang sempat berhenti mengamalkan sholawat Nabi. Pada suatu zaman, terdapat seorang yang cukup saleh. Ia melazimkan bacaan sholawat Nabi setiap harinya. Ia sendiri kerap bertemu Rasulullah dalam mimpinya. Ia diperlakukan dengan hangat oleh Rasulullah pada setiap perjumpaan. Tetapi, suasana perjumpaannya pada malam kali ini berbeda. Ketika tertidur, ia bermimpi melihat Rasulullah tidak seperti biasanya. Rasulullah bersikap dingin. Rasulullah tidak menoleh kepadanya dan tidak menyapanya. "Wahai Rasulullah, apakah yang mulia sedang murka terhadapku?" Ia bertanya dengan susah hati. "Tidak," jawab Rasulullah. "Lalu mengapa yang mulia tidak sudi memandangku?" "Karena aku tidak mengenalimu," kata Rasulullah. "Bagaimana bisa yang mulia tidak mengenaliku? Padahal, aku adalah salah seorang dari umat Anda yang mulia." Sementara, ulama yang menjadi ahli waris yang mulia meriwayatkan bahwa yang mulia lebih mengenal umat yang mulia sendiri dibanding pengenalan ibu terhadap anaknya. "Mereka itu benar, hanya saja kau tidak mengingatku melalui sholawat. Sementara, daya pengenalanku terhadap umatku bergantung pada kekuatan mereka membaca sholawat," kata Rasulullah. Ia pun terbangun. Hatinya begitu sedih, tetapi ia menyadari bahwa sudah sekian bulan ia tidak membaca sholawat. Ia kemudian bertekad dalam hatinya untuk membaca sholawat Nabi sebanyak 100 kali setiap hari. Ia pun kemudian membuktikan tekadnya dengan baik. Pada suatu malam, ia berjumpa dengan Rasulullah dalam mimpinya. Ia disapa dengan hangat oleh Rasulullah. "Sekarang, aku mengenalimu, dan aku memberikan syafaatku untukmu," kata Rasulullah dengan perhatian. Tanggapan Rasulullah begitu hangat karena orang saleh tersebut, dengan amalan sholawatnya, menunjukkan diri sebagai pecinta Rasulullah. Kisah ini disadur dari bab ke-7 fi Mahabah, Kitab Mukasyafatul Qulub. Selanjutnya kisah sholawat dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Ada sebuah kisah yang dialami oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mendapati seseorang ketika tawaf, hanya melafalkan kalimat sholawat terus-menerus, dengan meninggalkan bacaan dan doa lainnya. Lantas beliau bertanya kepada orang itu, yang kemudian dijawab oleh orang tersebut dengan menceritakan sebab ia melakukan itu. Inilah kisah selengkapnya. Ketika Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri sedang tawaf mengelilingi Ka'bah, dia melihat seseorang yang setiap kali ia mengangkat kakinya, saat melangkah, senantiasa membaca sholawat atas Nabi Muhammad. Karena penasaran, beliau kemudian menyempatkan diri untuk bertanya, "Sejak awal, engkau telah meninggalkan bacaan tasbih dan tahlil, lalu menggantinya dengan hanya mengucapkan sholawat atas Nabi. Adakah alasan khusus bagimu dalam mengamalnya?" Lantas orang itu balik bertanya, "Siapakah engkau? Semoga Allah mengampunimu." Sufyan Ats-Tsauri menjawab, "Aku adalah Sufyan Ats-Tsauri." Orang itu berkata, "Sungguh, seandainya jika bukan karena engkau orang yang sangat istimewa, niscaya aku tidak akan memberitahukan rahasia kejadianku ini padamu." Berceritalah ia, "Berawal ketika aku melaksanakan ibadah haji bersama ayahku, tiba-tiba saja ayahku meninggal dunia, dan kulihat wajahnya tampak menjadi hitam kelam. Dalam keadaan penuh duka dan kaget, aku mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Lalu kututup wajahnya dengan kain. Setelah itu, aku mandikan dan kusalati jenazah ayahku. Karena terasa letih, aku sempat tertidur. Kemudian aku bermimpi melihat seseorang yang wajahnya sangat tampan, wangi dan bercahaya, sangat bersih bersinar.
Aku melihat orang itu tiba-tiba mengusap wajah ayahku dengan tangannya yang penuh cahaya. Lalu kulihat wajah ayahku langsung serta-merta berubah menjadi putih bercahaya. Saat orang yang tampan itu hendak pergi, lalu dengan spontan aku memegang pakaiannya sembari bertanya padanya, "Wahai hamba Allah, siapakah engkau ini? Mengapa wajah ayahku berubah menjadi putih bercahaya seperti ini, setelah sebelumnya hitam kelam?" Orang itu menjawab, "Apakah kau tidak mengenalku? Aku adalah Muhammad Rasulullah yang mempunyai mukjizat Al-Quran. Sesungguhnya ayahmu itu termasuk orang yang telah melampaui batas, banyak berbuat dosa dan maksiat semasa hidupnya. Walaupun begitu, karena ia sering bersolawat padaku, di saat sakaratul mautnya, aku datang untuk memberi syafaat padanya. Setelah aku terbangun dari tidurku, dan kulihat wajah ayahku benar-benar berubah menjadi putih bercahaya, seperti yang kulihat dalam mimpi." Kisah terakhir adalah kisah tragis pembenci solawat. Al-Kisah, hidup seorang pecinta Rasulullah. Abdullah bin Mubarak namanya. Nafas yang dihembuskannya tak pernah lepas dari menyebut nama sang kekasih, baginda Nabi Muhammad. Mulutnya selalu terbasahi oleh ucapan solawat kepadanya. Suatu saat, ia didatangi seseorang tiba-tiba. Seseorang itu begitu membenci bacaan solawat yang terus didengungkan Abdullah. Ia menenteng senjata tajam. Kala berhadap-hadapan dengan Abdullah, ia angkat senjatanya. Ia tarik lidah Abdullah. Lidah Abdullah terpotong, tergelepar di atas tanah. Abdullah merintih. Sang pemotong lidah itu berlalu dengan bangga. Gembira karena tak bakal ada lagi lantunan solawat yang mengganggunya. Tetapi, pena malaikat tak diam. Ditulisnya peristiwa itu. Di waktu yang tak disangka-sangka kelak, laknat Allah dihujamkan padanya. Seusai kejadian kejam itu, Abdullah yang tak bisa lagi mendesahkan solawat dengan bahagia, tentu saja ia berkeluh kesah. Rasulullah, kekasih yang selalu ia sebut namanya itu, mendengar keluh kesahnya itu. Beliau hadir di dalam mimpi Abdullah. Didengarnya kisah mengerikan itu, maka kemudian inilah yang terjadi. Lidah Abdullah tersambung seperti sedia kala, si pemotong lidah terkutuk menjadi kera. Sangat lama kera itu menanggung perbuatannya. Sang anak, yang tak tega melihat penderitaan ayahnya, berulang kali memohonkan maaf atas peristiwa itu kepada Abdullah. Ia memohon dengan sebenar-benarnya. Ia berjanji, maaf yang diberikan akan ia tebus dengan bacaan solawat sepanjang hidupnya. Hati Abdullah bin Mubarak yang penuh belas kasih menerima permohonannya. Maka sang ayah sembuh seperti semula, dan sang anak berjuang memenuhi janjinya, mengembuskan solawat bersamaan dengan setiap detak jantungnya.